Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Disha Putri Rahmadini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 18011050046. Di sini saya akan menjelaskan salah satu learning management system yaitu Google Classroom. Pertama, pengertian Google Classroom itu sendiri adalah sebuah layanan yang dibuat oleh Google untuk sekolah atau untuk berkegiatan bersama dan untuk setiap orang yang memiliki akun Google atau Gmail. Google Classroom juga salah satu LMS yang memudahkan kita dalam pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Google Classroom memiliki kelebihan, diantaranya yang pertama, tersedia secara gratis 100%, dapat di-download di Play Store atau App Store secara gratis dan bisa langsung digunakan tanpa harus membayar terlebih dahulu. Yang kedua, sangat mobile friendly untuk pemula. Google Classroom didesain dengan sederhana akan tetapi memiliki banyak fitur. Maka wajar jika orang yang baru mengenal aplikasi ini langsung bisa menggunakannya. Yang ketiga, mudah mengelola tugas yang diberikan. Di Google Classroom, di mana kita saat diberikan tugas oleh guru atau admin kelas kita, maka dengan mudah kita bisa melihatnya pada satu halaman yang menyediakan laman tugas. Yang keempat, semua file masuk ke Google Drive kita. Tidak usah khawatir akan kehilangan file ataupun dokumen yang lainnya, karena semua itu sudah tersimpan di Google Drive. Kekurangan dari Google Classroom itu sendiri diantaranya adalah tampilan yang kurang menarik bagi siswa. Google Classroom kurang menarik, hanya menampilkan beberapa pilihan gambar dan itu hanya berupa gambar kartun. Kedua, waktu pengiriman masih bisa diatur. Maksudnya, apabila kita terlambat mengirim file kita, bisa mengundurkan waktu di smartphone kita sehari supaya kita bisa menyerahkan file kita. Yang terakhir, saat Google Drive penuh, file tidak bisa dikirim. Saat Google Drive mencapai batas penyimpanannya, maka setiap file yang dikirim tidak akan masuk ke Google Classroom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam Google Classroom, serta bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama, kita search terlebih dahulu Google Classroom. Kita klik yang ini. Lalu kita masuk, pilih akun. Misalnya saya pakai yang ini. Masukkan kata sandi, klik berikutnya. Lalu akan muncul tampilan awal seperti ini. Sekarang kita lihat yang tanda plus di sebelah sini. Kita klik. Ada dua pilihan, gabung ke kelas dan buat kelas. Kalau untuk gabung ke kelas, itu kita sebagai murid. Untuk buat kelas, kita sebagai guru. Karena kita di sini akan membuat kelas, kita klik buat kelas. Lalu muncul tampilan seperti ini, kita klik. Lalu klik lanjutkan. Sekarang ada pilihan nama kelas, bagian mata pelajaran, dan ruang. Nama kelas itu kita isi sesuai kelas kita, misalnya saya isi 6D. Ini mata pelajaran, jika kita guru mata pelajaran, kita isi mata pelajaran matematika atau apa. Karena di sini saya akan mencontohkan, langsung aja kita klik buat. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita close aja. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini kode kelasnya yang nanti akan dibagikan kepada murid-murid untuk bergabung ke dalam kelas kita. Lalu ada umumkan sesuatu ke kelas. Ini untuk memberikan pengumuman atau kata-kata. Ini kita close saja. Misalnya kita klik untuk mengetes. Kita klik. Ini bisa kita tambahkan file, link, atau YouTube ya. Ini karena untuk mengetes, kita bisa langsung posting. Nah, nanti muncul
di sini info tes atau kata-kata yang kita ketikkan tadi. Dan ini ada komentar kelas, nanti murid bisa nambahkan komentar di sini. Selanjutnya kita ke sebelah kanan yang tugas kelas. Lalu untuk membuat tugas, kita klik plus buat. Di sini ada beberapa pilihan. Pertama tugas kuis, pertanyaan, materi, dan gunakan kembali postingan. Untuk tugas dan tugas kuis ini hampir sama ya. Untuk pertanyaan, ini bisa diajukan sebuah pertanyaan untuk murid yang nantinya akan didiskusikan. Kalau untuk materi, ini bisa kita dalam bentuk file, G-Drive, link, atau video YouTube. Kalau gunakan kembali postingan ini, mengambil tugas yang sudah ada, yang sudah pernah kita post di dalam kelas ini. Selanjutnya, saya akan mencontohkan untuk buat materi ya. Untuk memposting materi. Nah, ini ada judul, deskripsi. Misalnya, judulnya deskripsinya misalnya pelajari. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua pilihan, yaitu tambahkan dan buat. Kalau untuk tambahkan ini, untuk file atau materi yang sudah pernah kita buat, jadi bisa kita langsung post di sini, bisa dalam bentuk Google Drive, link, file, atau video YouTube. Kalau buat ini, jika kita belum mempunyai file, kita bisa buat langsung dari sini, bisa dalam bentuk dokumen, slide PPT, Excel, gambar, ataupun formulir. Misalnya saya ambil dari yang sudah pernah saya buat, file, kita klik browse, lalu kita pilih file yang ingin kita upload, misalnya saya pilih ini, lalu langsung kita posting, lalu akan terposting dengan otomatis di sini ya. Ini misalnya kita mau cek nih, langsung ada PPT-nya di sini. Misalnya kita klik untuk mengecek kembali. Nih, nanti akan terbuka otomatis seperti ini PPT-nya. Langsung kita lanjut ya. Misalnya saya akan mencontohkan kembali untuk media pembelajarannya. Bisa kita klik buat lagi, klik materi lagi. Media pembelajaran. Masih sama kayak yang tadi ya, tentang operasi bilangan. Misalnya untuk media pembelajaran saya akan mengambil dari YouTube. Kita klik YouTube. Bisa kita langsung taruh link videonya URL. Kalau kita udah ada linknya, kalau belum ada bisa kita cari dulu terlebih dahulu di sini. Karena saya udah ada linknya, tinggal klik. Lalu akan nongol dengan otomatis, kita tambahkan. Lalu bisa kita langsung posting. Jadi kita sudah memiliki dua. Yang pertama, bahan ajar. Yang kedua, media pembelajarannya. Selanjutnya, saya akan mencontohkan untuk evaluasi atau penilaian dengan membuat tugas. Misalnya, saya akan mencontohkan tugas kuis. Ini kita close saja. Judulnya misalnya tugas 1. Untuk petunjuknya, kerjakan. Selanjutnya, sama seperti yang tadi,
Ini ada dua pilihan. Jika kita sudah memiliki soal yang sudah pernah kita buat, bisa kita klik tambahkan. Jika belum, bisa kita klik buat baru. Bisa dalam bentuk dokumen, PPT, Excel, gambar, ataupun formulir. Karena saya belum memilikinya, maka saya akan menggunakan Google Formulir. Kelebihan dari kita menggunakan Google Formulir ini adalah kita tidak perlu merekap ulang nilai murid-murid yang sudah mengerjakan tugasnya, karena dia akan otomatis terekap sendiri di drive kita. Misalnya saya contohkan, klik buat ya, kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita close aja. Ini judulnya misalnya tugas 1. Ini di sini juga kita ganti ya. Hapus tugas 1. Lalu misalnya yang pertama kita klik nama, untuk isi nama kita ubah, ini jadi jawaban singkat. Kita aktifkan wajib diisi, lalu kita mau menambahkan pertanyaan. Yang kedua kita klik yang plus, yang kedua kelas yang kita tanya. Misalnya kelasnya ada 2, maka kita menggunakan pilihan ganda. Opsi 1 6B, opsi 2-nya 6D misalkan. Aktifkan wajib diisi. Jika sudah, kita lanjut ke langsung pertanyaan. Kita buat sesi berikutnya. Klik yang ini, tambahkan bagian. Nah, misalnya judulnya atau perintah soalnya. Misalnya ini ya. Lalu kita klik tanda plus, kita langsung ke soalnya. Nomor 1 misalnya 2 tambah 5 sama dengan berapa? Pilihan ganda misalnya yang pertama jawabannya 7, yang kedua misalnya 3, yang ketiga misalnya 10. Oke. Kemudian kita klik kunci jawabannya. Kita pilih jawaban yang benar. Misalnya jawaban yang benarnya 2 tambah 5 itu 7 kan. Di sini ada poin. Di sini saya akan mencontohkan 2 soal. Maka masing-masing nomor akan mendapatkan 50 poin. Jika sudah, kita klik selesai. Kemudian lanjut soal nomor 2. Misalnya 3 kali 2 sama dengan opsi 1 5, yang opsi 2-nya 6, opsi 3-nya 1. Nah, sama seperti tadi, kita klik kunci jawaban, kita pilih jawaban yang benar, itu 6, lalu poinnya jangan lupa dimasukin 5 poin. Jika sudah, kita klik selesai. Kalau kita punya soal yang udah jadi, juga bisa kita langsung kopikan ke sini. Misalnya kita bisa import teks, gambar, video, atau apapun di sini biar lebih cepat. Lalu kita ke atas, ini ada jawaban, kita klik jawaban. Ini ada tanda warna hijau, kita klik. Lalu muncul tampilan dalam bentuk Excel seperti ini. Nanti murid-murid kalau mengerjakan otomatis dia akan terekap di sini namanya, skornya, jawabannya. Sekarang kita balik lagi ke tugas kelas yang awal. Kita lihat di pojok kanan ini, lalu kita klik. Kalau tugaskan bisa langsung dikerjakan, kalau jadwalkan lalu kita klik. Kita jadwalkan tanggal 28 jam 8.
Dia akan berubah menjadi abu-abu warnanya dan dijadwalkan untuk besok, tanggal 28. Misalnya kita mau edit lagi, kalau untuk dikerjakannya hari ini juga, ini kita tutup, kita close, lalu kita langsung klik tugaskan. Kalau mau hari ini juga dikerjain, klik tugaskan. Lalu ini jadi warna biru, langsung bisa dikerjakan oleh siswa. Lalu kita klik folder drive class. Ini untuk melihat data yang masuk. Karena tadi kita memberikan soal online, maka nanti akan ada data yang masuk. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang ini adalah tugas yang tadi kita berikan, soal-soal yang kita berikan. Untuk tugas 1 ini adalah jawaban dari siswanya atau rekapan dari siswanya. Nanti kalau sudah ada muridnya yang menjawab, pasti nanti ini langsung otomatis terisi. Dan ini PPT yang tadi kita masukkan ke dalam materi. Nanti semuanya ada di drive ini. Kita tidak usah membuat rekapannya karena sudah terekap otomatis dalam di drive kelas. Itu saja video saya mengenai Google Classroom, mulai dari pengertian, kekurangan, kelebihan, serta fitur-fitur yang ada di dalam Google Classroom dan cara pengimplementasiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.